السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk memulai hari ini dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita ingatkan kembali di antara doa-doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan rohku. Kita yang hadir di sini sekarang ini, semua kita telah dikembalikan ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa'afani fi jasadi, diberi kesehatan pada tubuhku. Dan alhamdulillah, kita semua yang hadir di tempat ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita kesehatan, maka kita tidak mungkin akan hadir di tempat ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa ruh kita dikembalikan, kenapa kita diberi kesehatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adzina li bi dzikrihi, dan diberi kesempatan bagiku untuk mengingatnya. Maka ikhwani fid din, azakumullah, selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, maka hendaklah kita gunakan untuk banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita terjatuh ke dalam dosa-dosa, hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membaca hadis yang ke-24, yaitu wujubu kasri al-awthan wal asnam. Wajibnya kita menghancurkan berhala-berhala dan patung-patung. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Amr ibn Abasah. Amr ibn Abasah ini, dia adalah saudaranya Abu Dzarrin Al-Ghifari. Fi qissati islamihi, dia bercerita tentang bagaimana dia masuk Islam. Dia mengatakan, dia bercerita kepada Abu Dzar. Abu Dzar ini saudara tirinya. Nah, dia bercerita bagaimana dia masuk Islam. Dia mengatakan, kuntu wa ana fil jahiliyah. Ketika aku berada di jahiliyah. Jahiliyah itu adalah masa di mana manusia-manusia berada dalam kesyirikan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun masih ada sisa-sisa agama yang dibawa oleh Musa. Masih ada beberapa orang yang berpegang dengan agama Isa alaihissalam. Kemudian demikian juga orang yang berpegang dengan syariat Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan, "Adhunnu anna an-nasa ala dhalalatin."
saya meyakini orang-orang itu berada dalam kesesatan. Lihat ayo ikhwah, ini fitrahnya. Dia berada di masa jahiliyah, orang di sekitarnya melakukan kesyirikan-kesyirikan. Namun dengan fitrahnya, dia mengetahui, menyadari bahwa orang-orang ini dia sesat ini. Padahal belum ada petunjuk dari Nabi, belum ada penjelasan dari Nabi SAW bahwa meminta kepada selain Allah itu adalah syirik. Ya, meminta kepada patung-patung ini adalah syirik. Itu belum ada penjelasan seperti itu. Namun dia menyadari dari hatinya berdasarkan fitrahnya bahwa ini adalah kesesatan. Jadi ikhwani fiddin a'azzakumullah, ini seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap manusia dia lahir di atas fitrah. Demikian juga sunnah ini. Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan sunnah ini, dan apa yang disyariatkan oleh Allah itu tidak mungkin dia bertentangan dengan fitrah. Bisa jadi yang disyariatkan oleh Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Asar 4 rakaat? Maghrib 3 rakaat, lalu isya 4 rakaat. Kenapa demikian? Ini tidak bisa kita jangkau dengan akal kita. Ya, tapi tidak ada sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan fitrah manusia, itu tidak ada. Ya, jadi sunnah ini disyariatkan oleh Allah dan tidak mungkin yang disyariatkan oleh Allah itu bertentangan dengan fitrah. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azzakumullah, setiap musim haji dahulu, ya, di zaman Rasulullah SAW, setiap musim haji, dedengkot Quraisy ini mereka duduk di jalan yang menuju ke Mekkah. Ya, untuk apa? Untuk mengingatkan jemaah haji. Mereka mengatakan di kota Mekkah itu ada orang gila. Ya, ada orang gila yang mengakui dirinya sebagai nabi. Jangan sekali-kali engkau mendekatinya, karena ucapannya itu seperti ucapan sihir. Kalau engkau mendengarnya, maka engkau pasti akan mengikutinya. Ya, jadi demikian mereka itu menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghalangi manusia dari fitrahnya. Ya, bid'ah ini tidak sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa? Karena dia tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disyariatkan oleh Allah itu tidak mungkin dia bertentangan dengan fitrah manusia abadan, tidak mungkin. Ya, namun terkadang manusia itu dia tidak mengerti, ya, ada hal yang menutupi pemahamannya sehingga dia belum menerima sunnah Rasulullah SAW. Ini contohnya, dia mengatakan, kuntu wa ana fil jahiliyah, dulu waktu aku masih berada di jahiliyah, adhunnun nas ala dhalalah, saya mengira, saya meyakini orang-orang ini dia sesat ini. Ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika dia menyatakan dirinya masuk Islam, orang yang pertama kali dicari oleh Abu Bakar adalah orang yang paling akrab dengannya. Siapa itu? Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Dan dia mengatakan, wahai Abu Ubaidah, apakah pantas orang seperti saya dan orang seperti kamu menyembah patung-patung yang kita sendiri membuatnya dengan tangan kita? Kan tidak pantas ini.
Jadi lihat ayo ikhwah, ini fitrahnya. Ya. Adhunnu anna an-nasa 'ala dhalalah. Saya mengira, saya meyakini orang-orang itu berada di dalam kesesatan. Wa annahum laysu 'ala syai'. Dan mereka berada di atas sesuatu yang tidak berguna. Lihat ayo ikhwah, ini juga fitrahnya. Dia meyakini orang-orang yang menyembah patung, menyembah berhala ini, mereka menyembah sesuatu yang tidak berguna. Ya bagaimana dia berguna? Mereka sendiri yang menciptakannya. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah. Dulu saking yakinnya, saking mendalamnya kesesatan orang-orang Makkah itu, mereka merasa bangga bahwa kami ini adalah, mereka sebut dengan Jiranul Haram, tetangganya Ka'bah ini. Dia bangga itu. Sehingga mereka tidak mau mengagungkan, kalau mereka pergi keluar kota, mereka tidak mau mengagungkan patung-patung. Mereka bawa batu dari kota Makkah. Apabila mereka singgah di satu tempat, batu itu dilepas, kemudian nanti ditawaf. Ya. Sehingga dia menganggap batu ini seperti apa? Seperti Ka'bah itu. Dia tawaf. Wa annahum laysu 'ala syai', dan bahwasanya mereka ini berada di atas sesuatu yang tidak berguna. Ya bagaimana dia akan berguna sementara mereka sendiri yang menciptakannya. Wa annahum ya'buduna al-awthan, dan bahwasanya mereka itu menyembah berhala-berhala. Ya ini tidak berguna. Lalu dia mengatakan, fasami'tu birajulin bi Makkah. Aku mendengar ada seseorang di kota Makkah, yukhbiru akhbaran. Dia menceritakan, menyampaikan kepada orang-orang tentang kenabian, tentang kerasulan, tentang tauhid, tentang kesyirikan-kesyirikan. Ya, itu didengar masih dia berada di desanya. Sampai berita ke telinganya bahwa di kota Mekah ada seseorang yang menyampaikan tentang kenabian, kerasulan, kemudian tentang tauhid, tentang kesyirikan. Nah, ini langsung sesuai dengan apa? Fitrahnya. Nah, ini cocok ini. Ini yang sesuai dengan fitrah. Ya, fitrahnya tadi menolak menyembah patung ini. Sampai dia mengatakan, saya yakin orang-orang ini berada dalam kesesatan. Ya. Dan mereka menyembah sesuatu yang tidak berguna. Begitu dia mendengar bahwa ada seseorang menyampaikan tauhid, melarang dari kesyirikan, langsung dia mengatakan, fitrahnya memanggilnya, ini benar ini. Maka orang ini harus saya temui dia. Harus saya cari dia orang ini. Ya. Kemudian faqa'adtu ala rahilati, langsung saya ambil kendaraan saya persiapkan kendaraan saya, langsung saya ngejos mencarinya. Faqadimtu alaihi, sampai aku bertemu dengannya, menemuinya. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan jara'a alaihi qaumuhu. Begitu saya sampai, ternyata dia adalah utusan Allah, dia Rasulullah, tapi dia sembunyi-sembunyi. Ya, dia sembunyi. Kenapa? Itu karena kerasnya intimidasi, penindasan orang-orang Quraisy. Ya, jangan sampai agama ini menyebar. Itu mereka tidak inginkan. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Akan tetapi Allah ingin menyempurnakan agamanya. Jadi agama Allah Subhanahu wa taala pasti akan
sempurna. Jadi Nabi SAW begitu Amr ibn Abbasah ini bertemu dengan Nabi, Nabi sedang sembunyi-sembunyi karena penindasan orang-orang kafir terhadapnya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, lihat bagaimana beratnya penderitaan yang diterima oleh Rasulullah SAW agar agama ini bisa sampai ke seluruh manusia di seluruh dunia ini. Maka ikhwani fiddin a'azzakumullah, ya, berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi ini, karena Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya mereka menderita agar sunnah ini bisa sampai kepada kita. Dan kita sekarang yang sudah menerima sunnah ini, karena kita tidak merasakan kesulitannya, sehingga kita mengentengkan sunnah ini, ya, tidak kita amalkan, tidak kita sampaikan, padahal Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya mereka menderita agar sunnah ini bisa sampai kepada kita. Namun setelah sunnah ini sampai, setelah mereka mengorbankan jiwa raga agar sunnah ini bisa sampai kepada kita, begitu sunnah ini sampai kepada kita, justru kita entengkan dia. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kalau orang saja meminjamkan kita pulpen, dia pinjamkan kita pulpen, kemudian kita pakai, dia nulis, setelah itu kita kembalikan dan kita mengatakan jazakallah khair, terima kasih banyak, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikanmu. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, ini yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Namun kita abaikan, ya, kita entengkan, kita remehkan. Jadi ini harus kita senantiasa ingat. Ayo lihat bagaimana Rasulullah SAW diejek, diolok, dipukul oleh orang-orang Quraisy. Kemudian dia pergi ke Taif. Di Taif dia dilempar sampai kaki-kakinya berdarah. Ya, itu semua apa? Semuanya itu adalah demi mempertahankan sunnah ini dan agar sunnah ini bisa sampai ke seluruh dunia. Lihat bagaimana pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, mati karena membela agama ini. Demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini bentuk penderitaannya Rasulullah SAW. Mustakhfiyan, dia sembunyi. Jara alaihi qaumuhu, kaumnya begitu lancang, begitu berani menindasnya, memukulnya. Ya, lihat ketika Nabi SAW ketika dia sujud, ya, kemudian ditaruhkan apa di punggungnya? Salal jazur, ya, khusus onta, sehingga Nabi SAW tidak bisa bangun. Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Kita ini paling dikatakan, "Aro, kamu ini orang Wahabi." Hanya itu saja. Ya. Dan mereka menganggap, la ilaha illallah, berat penderitaan saya. Apa penderitaanmu? Dikatakan saya Wahabi. Coba, apa beratnya itu? Ya. Suatu hari Nabi dia sedang tidur, bukan tidur, berbaring di Al-Hatim, Hijr Ismail itu, setengah lingkaran di depan Ka'bah itu. Lalu datang seorang sahabat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana? Ala tastansir lana?" Ya Rasulullah, coba berdoa kepada Allah. Minta pertolongan Allah kepada Allah agar kita dibantu. Ya, karena kenapa dia mengatakan demikian? Saking beratnya penderitaan mereka, sampai ada di antara mereka yang terbunuh. Ya. Apa jawaban Nabi SAW? Padahal Nabi bisa saja dia berdoa, tapi Nabi SAW ingin mengajarkan kepada mereka kesabaran. Nabi SAW kemudian dia bangun, lalu dia duduk dan mengatakan, orang-orang yang sebelum kalian diletakkan gergaji fi mafraqi ra'sihi, di tengah-tengah kepalanya, lalu dia digergaji, itu tidak membuatnya surut dan melepaskan agamanya. Ada di antara mereka dikuliti dengan sisir besi
sehingga terkelupas kulit-kulit kepalanya itu tidak membuat mereka surut dan meninggalkan agama mereka. Padahal penderitaan mereka itu luar biasa. Ya, Nabi mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun, kalian ini adalah kaum yang ingin tergesa-gesa. Begitu penderitaannya mereka ini, namun Nabi mengatakan kalian ini tergesa-gesa. Kalau Nabi melihat keadaan kita, apa yang dia akan katakan coba? Ya, apa yang dia katakan? Enggak pernah kita mengalami kesabaran, penderitaan, penindasan seperti yang dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan. Begitu aku sampai ke Mekah, ternyata Rasulullah ini dia sembunyi-sembunyi. Jara'a alaihi qaumuhu, karena penindasan kaumnya. Lihat ayuhal ikhwah, kalau sudah berkaitan tentang akidah, keluarga pun tidak dihiraukan lagi. Ya. Lalu dia mengatakan, fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Lalu aku sembunyi-sembunyi, berhati-hati. Karena kalau dia ketahuan ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia juga akan apa? Akan disiksa, akan diintimidasi. Maka dia mengatakan, fatalattaftu, aku berhati-hati, jangan sampai ada orang tahu, hatta dakhaltu alaihi bi Makkah, sampai aku bertemu dengannya di kota Makkah. Ini kondisi yang luar biasa yang dialami oleh para sahabat. Makanya perjalanan atau sejarah Rasulullah SAW itu ada istilahnya tahapan as-sirriyah. Ya, tahapan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini selama 3 tahun. Bayangkan selama 3 tahun itu mereka sembunyi-sembunyi, takut diketahui oleh orang-orang Quraisy. Hatta dakhaltu alaihi Makkah, sampai aku bertemu dengannya di kota Makkah. Lalu dia mengatakan, faqultu lahu ma anta, apa engkau ini? Dia tidak mengatakan man anta, siapa engkau, karena dia tidak bertanya tentang nasab. Tapi dia mengatakan ma anta, apa engkau ini? Manusia apa engkau ini? Ya. Nabi mengatakan, ana nabi, saya ini seorang nabi. Ya. Lalu dia mengatakan, wa ma nabi, apa nabi itu? Lihat, ini betul-betul dia terpencil, sampai kata-kata ini seperti ini dia tidak tahu. Karena saking terpencilnya, namun meskipun dia terpencil, dia fitrahnya masih belum terkotori fitrahnya. Dia mengatakan, wa ma nabi, apa nabi itu? Lalu Nabi SAW menjelaskan, arsalanillah, yang namanya nabi itu diutus oleh Allah. Saya ini utusan Allah. Ya. Faqultu wa bi ayyi syai'in arsalak? Dengan apa engkau diutus? Ya. Engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dia mengatakan, arsalani bi silatil arham wa kasril awthan wa an yuwahhadallahu la yushraku bihi syai'a. Saya ini diutus oleh Allah untuk menyambung silaturrahim. Coba antum perhatikan ayol ikhwah, dia mengatakan silaturrahim, menghancurkan patung, kemudian agar Allah Subhanahu wa taala diesakan, tidak disekutukan. Seharusnya dia mulai dengan apa ya ikhwah? Seharusnya dia mulai dengan apa? Kan dia mengatakan, saya ini diutus oleh Allah untuk pertama silaturrahim, kedua menghancurkan patung-patung, ketiga mengajak orang untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa dia mulai dengan silaturrahim, tidak mulai dengan tauhid? Ya, karena mereka tahu dengan akal fitrah. Jadi lihat bagaimana cerdasnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW mengetahui bahwa orang-orang jahiliyah itu dengan akal dan fitrah mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya. Patung-patung yang mereka sembah itu bukan karena mereka yakin bahwa ini Tuhan, tidak sama sekali. Ya. Kalau kita tanya mereka, siapa yang memberi rezeki? Allah katanya. Siapa yang menciptakan? Allah katanya. Siapa menciptakan langit dan bumi? Allah katanya. Lalu kenapa kalian menyembah patung-patung ini? Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini menyembah mereka agar mereka nanti mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Itu keinginan mereka. Bagus apa enggak keinginannya ini? Ingin dekat kepada Allah, namun caranya salah. Ya. Mereka ingin didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak benar. Nah, di ayat yang lain mereka mengatakan, haula'i syufa'auna 'indallah. Patung-patung ini nanti yang akan memintakan kami syafaat di sisi Allah, kata mereka. Ya, jadi mereka menyembah patung-patung ini tujuannya adalah agar patung-patung ini nanti memintakan mereka syafaat di sisi Allah. Bagus apa enggak itu? Bagus, namun caranya salah. Kira-kira di zaman sekarang ada enggak orang seperti itu? Banyak sekali. Datang ke orang mati supaya nanti orang mati ini menyelamatkannya di sisi Allah, memberinya syafaat. Bahkan ayolah ikhwah, pernah kita mendengar seseorang yang mengatakan, nanti Tuan guru kita menunggu kita di depan pintu surga. Lalu jemaah-jemaahnya ditarik satu persatu masuk ke surga. Oh, ini jemaah saya. Kamu bukan jemaah saya, pergi sana. Ya, enak saja. Kayak surga ini kayak surganya Pak Baluknya punya surga. Ya, ini ditarik, ayo masuk ini. Kamu juga masuk, kamu jemaah kita. Kamu jemaah kita? Ya, masuk ayo. La haula wala quwwata illa billah. Agama dibuat jadi main-mainan. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Jadi ikhwani fid din azakumullah. Orang-orang jahiliyah itu jangan antum mengira bahwa mereka itu tidak sholat. Sholat mereka itu, puasa juga mereka, bersedekah juga mereka, bahkan mereka sangat murah dalam bersedekah. Ya, berhaji mereka. Antum tahu enggak? Orang Quraisy di musim haji itu dia membuat minuman korma. Kalau sekarang kita ini jus korma. Minuman kismis. Ya. Bukan sebotol, 2 botol. Sekolam. Jus korma sekolam. Jus kismis sekolam. Berkolam-kolam. Supaya jemaah haji itu minum. Kemudian kalau mereka membuat adonan, bukan pakai tangan diaduk adonan itu, naik kuda mereka mengadonnya. Coba antum lihat jemaah haji yang pergi berhaji, pernah enggak air itu putus dari kota Makkah sepanjang jalan air aja. Padahal mereka itu kering kerontang Makkah ini. Namun subhanallah, orang heran. Ya, mereka mengatakan, jemaah-jemaah ini mengatakan, kan di sini tanah kering kerontang, lagu air ini luar biasa ini, air dingin di mana-mana kita temukan. Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah, mereka itu salat, puasa, bersedekah, mereka haji, mereka pembimbing jemaah haji. Kenapa mereka kafir? Karena mereka itu meminta kepada Allah dan minta juga kepada selain Allah. Jangan antum kira Abu Jahal itu dia tidak minta kepada Allah, minta dia kepada Allah. Ya, kan Allah menjelaskan, wa idza rakibu fil fulki, terus apa? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka terombang-ambing di laut, minta kepada Allah.
Bahkan Abu Jahal ketika dia akan perang melawan Rasulullah SAW, dia berdoa kepada Allah. Ya, kan yang dilawan adalah Rasulullah dilawan, keponakannya lawan perang ini. Dia berdoa mengatakan, ya Allah, Muhammad itu telah memutus silaturahim kami, ya Allah. Ya. Maka fa'ahinhul ghada. Ya Allah, hinakanlah dia esok pagi, ya Allah. Di riwayat yang lain mengatakan, ya Allah, siapa di antara kami yang engkau cintai, Muhammad atau saya, menangkan dia besok. Lihat, minta dia kepada Allah. Ya. Namun kalau dalam keadaan luang longgar, dia minta kepada patung, berharap kepada patung. Sama enggak dengan orang sekarang ini? Hah? Sama apa enggak dengan orang di zaman sekarang? Sangat-sangat sama. Jadi dia mengatakan, aku ini diutus oleh Allah untuk mengajak orang bersilaturahim. Bangsa Arab itu sangat menjaga silaturahim mereka. Ya. Kemudian, dan kenapa juga Nabi SAW memulai dengan silaturahim? Karena mereka sebar luaskan bahwa Muhammad ini mengajak orang untuk putus silaturahim. Ya. Maksudnya putus silaturahim, apabila orang ikut sama dia, maka dia putus hubungannya dengan keluarganya. Persis seperti apa? Sunnah di awal kita mendakwahkan sunnah. Disebar luaskan, dia memutus silaturahim dan seterusnya. Jadi besok kalau antum dikatakan sama orang-orang bahwa antum memutus silaturahim, jangan kecewa, karena ada orang yang lebih hebat dari antum, lebih baik dari antum, mulia dari antum, juga dituduh dia seperti itu. Kemudian wa kasril awthan, dan menghancurkan berhala-berhala dan patung-patung. Wa an yuwahhidallahu la yusyraku bihi syai'a, dan agar Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan, diesakan, tidak disembah kecuali Dia. Ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini, semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.